Semoga kita semua dalam keadaan baik dan selamat. Semoga di dalam kita merenungkan sabda Tuhan berjalan tanpa ada halangan. Semoga di dalam kita menyerap energi sabda ilahi tercapai sesuai harapan. Dan semoga pikiran yang suci dan mencerahkan datang dari penjuru nawa dewata. Saudara-saudari sekalian, mari bersiap diri menerima pembacaan sabda suci dengan sikap sembah suksma, disertai kidung pasamuan nomor 148, Gustimu kepareng mundut. Gustimu kepareng mundut, papanan ing atimu, resik ana dimen patut, Gusti karsa lumebu, rungono pangandikannya, ojo padha semoyo, ya wis papan mring Gusti, aning sajroning ati, tan liya kersane Gusti, mitulungi wong dosa, kang wis karsa buka ati, dadya padalemannya, rungokno pangandikannya, ojo padha semoyo, ya wis papan mring Gusti, aning sajroning ati. Rahayu tiang kang semeto, saos papan mring Gusti, hantuk padanging wartaya, kang tedhak saking swargi, rungokno pangandikannya, ojo padha semoyo, ya wis papan mring Gusti, aning sajroning ati. Pada minggu biasa ke-19 ini, kita menerima bacaan kedua dari surat Yakobus pasal 3 ayat 1 hingga 12. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita,
sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjala dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian sabda Tuhan, berbahagialah yang mendengarkan dan merenungkan di dalam hati. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Tema perenungan kita saat ini adalah kridaning ponco sembah sebagai upaya mengendalikan diri. Saudara-saudari sekalian, surat Yakobus yang menjadi bacaan suci hari ini memberikan tuturan tentang keutamaan mengendalikan diri. Bagi Rasul Yakobus, hidup selamat itu adalah kemampuan mengendalikan diri. Ketidakmampuan dalam mengendalikan diri berarti sedang membahayakan diri. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Perihal pentingnya mengendalikan diri ini ditegaskan lagi pada ayat 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Masalahnya, saudara-saudari sekalian, apakah mengendalikan diri itu mudah? Sepertinya tidak mudah. Namun bukan berarti tidak mungkin. Kuda yang liar bisa dikendalikan melalui tali kekang. Ini menggambarkan bahwa mengendalikan diri itu dimungkinkan. Mari kita perhatikan ayat 4. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Rasul Yakobus menunjukkan adanya kemudi yang bisa dikendalikan oleh jurumudi. Artinya, mengendalikan diri menjadi sangat mungkin. Namun demikian, apakah akhirnya mengendalikan diri itu serba mudah? Ternyata bagi Rasul Yakobus tidaklah mudah. Mari meloncat ke ayat 7 dan 8. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjala dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Pertanyaan kita sekarang, siapakah di antara kita yang telah mampu menjinakkan lidah? Saya mengaku belum mampu. Benar analisis Rasul Yakobus di atas, betapa lidah itu buas, tak terkuasai, penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Itulah dilema kita bersama.
Setelah kita sadar tentang hal tersebut, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Lidah adalah kunci keselamatan kita. Lidah adalah kemudi kita. Lidah adalah kekang kita. Artinya kemudian adalah mau tidak mau demi keselamatan kita, lidah mesti kita kendalikan. Ketika itu tidak mudah, lalu bagaimanakah caranya? Tidak ada cara lain kecuali berani menempuh pelatihan, melatih diri secara terus-menerus tanpa mengenal lelah dan tanpa putus asa. Sebaliknya, walaupun berjumpa dengan kegagalan demi kegagalan dalam berlatih, yang utama adalah bagaimana kita terus menyambung asa. Kegagalan bagi orang yang berlatih adalah keberhasilan yang tertunda. Kegagalan bagi orang beriman adalah ujian menuju kesuksesan. Dalam berlatih, hal yang penting adalah tahu tekniknya, tahu caranya. Teknik atau cara inilah yang perlu selalu diulang demi menyambung asa. Terkait dengan hal ini, dalam rangka melatih mengendalikan diri, bagaimana mengendalikan lidah sebagai kemudi, saya menggunakan teknik Kridaning Ponco Sembah. Sembah Rogo, Sembah Cipto, Sembah Suksmo, Sembah Roso, dan Sembah Karso. Seluruh eksistensi dan potensi diri ini kita latih untuk memuji Tuhan. Dimulai dari kesadaran ragawi melalui sesuci rogo, lalu hanyipto weninging panembah, dilanjutkan memasuki alam suksmo ketika mencicipi sabda ilahi, hingga rasa kita manunggal dengan eksistensi yang ilahi. Dengan begitu maka kehendak kita, karsa kita, ini menjadi persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui aktivitas karsa sehari-hari. Begitu seterusnya yang perlu diulang melewati aneka macam kegagalan ataupun keberhasilan. Dengan memahami pentingnya pengulangan, kita pun tahu artinya beribadah, mengapa kita perlu mengulang-ulang ibadah kita. Tidak lain itu merupakan latihan kita untuk terus menyambung asa. Ini juga pentingnya bulan katekese liturgi sebagai sarana pengajaran dan refleksi iman tentang Kridaning Sembah Pangastuti.